Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rifki Putra Widiantoro dari kelas 10-2 dengan nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, sistem komputer. Nah, pertama-tama, apa sih sistem komputer itu? Sistem komputer adalah sekumpulan komponen, hardware, software, dan manusia yang bekerja bersama untuk mengolah data menjadi informasi. Semua bagian harus saling terhubung agar komputer bisa berfungsi. Selanjutnya adalah komponen utama sistem komputer. Hardware itu adalah sebagai alat fisik komputer. Kedua, software adalah program yang memberi perintah. Ketiga, brainware. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan komputer. Ketiganya ini saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya ada hardware atau perangkat keras. Hardware adalah bagian komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Contohnya, CPU untuk mengolah data, monitor untuk menampilkan hasil, keyboard and mouse untuk sebagai alat input, printer untuk output cetak, speaker output suara, dan modem untuk menghubungkan ke internet. Hardware menyediakan wadah untuk menjalankan software. Software atau perangkat lunak. Software adalah program dalam komputer yang mengatur hardware dan membantu pengguna menyelesaikan tugas. Dibagi menjadi dua. Satu, sistem operasi atau Windows, Linux, and macOS. Dua, aplikasi Word, browser, dan game. Selanjutnya, brainware atau pengguna komputer. Brainware adalah orang yang menggunakan komputer seperti siswa, operator, programmer, guru, dan lain-lain. Tanpa brainware, komputer tidak bisa melakukan apapun karena semua perintah berasal dari manusia. Nah, selanjutnya adalah pengertian interaksi manusia dan komputer atau IMK. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah bidang yang mempelajari hubungan antara manusia dengan perangkat komputer. Tujuannya supaya komputer mudah dioperasikan, nyaman digunakan, dan bisa bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Apa sih pentingnya IMK itu? Pentingnya IMK dalam penggunaan komputer adalah membuat tampilan komputer dan aplikasi lebih jelas dan mudah dipahami, mengurangi kesalahan pengguna saat menjalankan suatu program, membantu merancang sistem yang lebih cepat, efisien, dan nyaman dipakai, dan membuat pengalaman pengguna atau user experience jauh lebih baik, sehingga orang tidak bingung atau kesulitan saat memakai aplikasi. Selanjutnya adalah kolaborasi sistem komputer. Hardware, software, dan brainware bekerja sama agar komputer dapat menjalankan tugas dengan benar. Hardware menjalankan proses fisik dan memproses data. Software memberikan instruksi dan mengatur cara kerja sistem. Brainware adalah pengguna yang mengendalikan dan memberi perintah. Ketiga komponen ini harus bekerja sama secara terintegrasi agar sistem komputer dapat menghasilkan informasi yang sesuai. Contoh kolaborasi seperti mengetik di Word. User menekan keyboard, lalu software Word menerima input, lalu hardware memproses, dan monitor menampilkan teks. Selanjutnya adalah pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer. OS berfungsi sebagai perantara antara hardware dan software, sehingga berbagai program dapat berjalan dengan baik. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat digunakan karena tidak memiliki pengatur proses dan pengelola perangkat. Fungsi sistem operasi adalah 1. Mengatur file dan penyimpanan, 2. Menjalankan aplikasi, 3. Mengatur perangkat keras, dan 4. Menangani keamanan dan akses pengguna. Nah, kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah sistem komputer bekerja melalui kolaborasi antara hardware, software, dan brainware. Interaksi manusia dan komputer atau IMK membantu membuat sistem lebih mudah digunakan dan efisien. Sistem operasi
berperan penting sebagai pengatur utama yang mengelola perangkat dan menjalankan aplikasi. Jika seluruh komponen bekerja secara terintegrasi, komputer dapat menghasilkan informasi yang tepat dan mendukung berbagai aktivitas pengguna. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.